Malam Sobat NC, kali ini kita akan bahas tema yang pasti cukup kalian tunggu-tunggu ya. Apa sih ciri-cirinya penderita GERD anxiety ini ketika dia sudah mendekati kesembuhan ya? Pasti sama. Dulu waktu saya juga masih dalam lingkaran GERD anxiety ini cukup ini ya, mungkin kita capek sudah bertahun-tahun ya, tahun-tahun nggak sembuh-sembuh, kapan sih saya sembuh ya kan. Pasti juga teman-teman merasakan ya kan, pasti merasa berat terus sangat berharap segera sembuh, segera pulih kembali, fit kembali, keluar dari lingkaran kecemasan ini ya kan, bisa jadi kita seperti yang dulu ya kan. Saya ngerti kok perasaan kalian kan. Jadi gini guys, penyakit ini bukan jenis penyakit yang ketika kita sakit terus kita datang ke dokter, kemudian dikasih obat, terus dalam waktu seminggu atau 2 minggu kita sembuh terus hilang penyakitnya ya. Tidak seperti itu ya, tidak seperti sakit flu atau sakit yang lain ya. Jadi kesembuhan itu bertahap ya, terus perlu proses ya. Nanti sampai pada titik dimana kalian sampai tidak menyadari bahwa kalian sudah sembuh gitu. Jadi yang pertama itu ciri-cirinya kalian sudah mulai bisa fokus dengan kesibukan kalian, dengan pekerjaan kalian atau dengan hobi kalian sudah mulai bisa melakukan sesuatu aktivitas itu dengan fokus ya, tanpa tidak terlalu diganggu dengan takut pingsan, takut terjadi sesuatu, takut pokoknya mulai bisa fokus ya kan. Jadi kalian bisa mulai menikmati setiap tahapan-tahapan aktivitas pekerjaan, aktivitas sehari-hari ya. Kalian bisa mulai bisa fokus. Terus kalian juga mulai bisa ngobrol dengan nyaman ya, mungkin dengan teman-teman di kantor atau dengan keluarga kita. Kalian sudah mulai bisa ngobrolnya itu mulai masuk dalam obrolannya tanpa dihantui rasa takut akan terjadi sesuatu yang membahayakan ya kan. Jadi mulai nyambung lah ya dengan obrolannya. Kalian sudah mulai percaya diri untuk bercerita, mulai bercanda ya kan, mulai ya saling mungkin ceng-cengan antar temen ya. Kalian sudah mulai nyaman dengan obrolan itu. Terus kemudian kalau buat yang suka musik biasanya kalian sudah mulai ketika dengerin lagu itu sudah mulai nyangkut entah mungkin liriknya atau nadanya ya kan. Kalian sudah mulai bisa masuk ke lagu itu. Misalkan pada saat lagi di kafe atau lagi di mobil ya kan, kalian mendengarkan radio, itu ada lagu yang kalian tahu, kalian sudah mulai bisa masuk ke lagu itu, atau mungkin kadang ikut nyanyi gitu ya. Itu juga salah satu tanda-tanda ya. Terus juga yang perlu kalian ketahui bahwa sensasi yang kalian rasakan mulai dari keliengan, yang napas sesak, perut pegah ya kan, perut kembung, terus mungkin badan lemes, itu tidak serta-merta dia langsung hilang sama sekali ya, tidak seperti itu ya. Biasanya itu bertahap ya kan. Mungkin frekuensinya tidak sesering dulu. Misalkan kalian keliengannya nggak seperti dulu limbung banget, mungkin agak berkurang ya kan. Tapi kalian mulai bisa melawan sensasi-sensasi itu. Jadi mulai bisa berpikir logis ya, ketika kalian
sudah menerapkan semua tips-tips yang saya share ya kan, kalian perbanyak self talk, pernafasan diafragma, dengerin afirmasi pagi bangun tidur, sebelum tidur, terus kalian juga sudah menerapkan 4P, kalian juga disiplin dalam mengatur makanan, terus ditambah konsumsi vitamin segala macam, pokoknya kalian ikuti itu. Nanti biasanya ketika kalian merasakan suatu sensasi itu sudah mulai bisa mesti ngapain ya, kalian tahu harus apa gitu. Jadi misalkan kita tiba-tiba mungkin karena telat makan atau salah makan, tiba-tiba kita mual terus agak begah di perut, terus kemudian mungkin pernafasan agak nyesek ya, kalian tidak berpikir jauh ya, tidak berpikir ke arah penyakit berat atau misalkan COVID atau asma atau misalkan gangguan paru-paru ya, enggak, kalian pasti mikirnya simple ya, aduh ini gasku kayaknya lagi banyak nih, oh mungkin tadi salah makan ya kan, ya udah aku tinggal cari posisi relax, terus minum air hangat, terus sambil diurut-urut sampai bisa sendawa ya kan. Terus nanti ketika kalian sudah sendawa, nanti rasanya akan lebih plong, pernafasan lebih nyaman. Terus ketika sudah mulai lebih nyaman, kalian langsung udah tahu tuh, wah aku atur pernafasan diafragma biar oksigennya lebih banyak. Itu kalian ini ya, kalian tonton video tentang pernapasan diafragma. Nanti ketika kadar oksigennya sudah mulai dapat lebih banyak lagi, maka kalian akan terhindar dari sensasi lain ya, misalkan keliangan atau lemas ya, lemas. Terus misalkan juga ada tusukan di dada kiri nih. Nanti kalau kalian sudah sering self talk dan sudah meyakini bahwa itu semua hanya gas lambung yang berlebih yang mengganggu saraf-saraf organ-organ kita ya, termasuk organ jantung ya. Jadi kalian sudah tidak berpikir ke arah penyakit jantung lagi. Ini kalian juga mikirnya, oh ini banyak gas nih di aja deh di setiap 2 rusuk ini ya, diantaranya ini kalian gini-giniin ya sampai kalian sendawa ya kan. Nanti itu biasanya agak mendingan, tusukannya mulai hilang, atau kalian kasih minyak yang panas tuh, boleh minyak kutus-kutus, boleh minyak kayu putih, boleh minyak angin, boleh atau fresh care boleh, kalian tinggal bikin nyaman aja ya. Jadi kalian sudah tidak berpikir ke arah penyakit jantung misalkan. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian sudah mulai terbiasa dengan sensasi, terus tidak menganggap itu suatu hal yang berbahaya ya kan. Nanti lama-lama sensasi datang juga kalian cuek aja gitu. Jadi belajar cuek ya. Cuek bukan berarti tidak melakukan apa-apa, cuek terhadap overthinking yang berlebihan. Jadi kalian berpikirnya simple, ini gas lambung. Jadi tadi aku habis telat makan, tadi aku makan pantangan, udah sebatas itu. Nanti lama-lama ketika kalian tenang, pada saat kalian tenang, maka si kecemasan itu juga tidak akan muncul, karena ketika kita tenang ya produksi gas lambung kita nggak berlebih ya kan, hanya murni karena makanan aja. Beda ketika kita masih cemas ya, kita ada sensasi gasnya tinggi, terus kita makin cemas ya, makin tinggi, malah bisa menimbulkan refleks ke atas, bikin tambah parah sensasinya, bahkan sampai serangan panik ya, kayak gitu kan. Jadi kalian mulai bersikap cuek atas overthinkingnya, kalian mulai terbiasa dengan sensasinya. Lama-lama frekuensi si sensasi itu juga akan semakin berkurang ya, semakin berkurang. Tuh yang saya rasakan dulu seperti itu. Terus lama-lama kayak kok udah nggak keliangan ya, kok udah nggak sesek ya, nafas udah mulai enak nih, nyaman gitu. Baru nanti kalian semakin percaya diri. Kalau
sensasi sudah mulai berkurang, pasti kalian juga akan makin percaya diri kan, udah mulai bisa tampil di depan publik, atau kalian mulai aktif berolahraga ya kan, mulai aktif di komunitas, hobi-hobi kalian itu semakin menumbuhkan percaya diri, dan semakin kalian merasa happy ya, semakin kalian merasa percaya diri, kalian akan semakin nyaman dan tenang, otomatis kecemasan itu juga akan reda ya kan. Terus ciri yang lain, kalian sudah mulai ini ya, tidurnya sudah mulai gampang ya, terus pulas ya, tidurnya udah mulai pulas, terus jadi kalian sudah mulai bisa tidur dengan nyaman, tidak sampai mimpi buruk kayak gitu, nggak sering mimpi buruk lagi. Terus kalian sudah mulai ketika ada berita kematian atau berita tentang sesuatu yang negatif ya, penyakit berat, itu kalian juga sudah tidak terlalu terbawa dengan berita-berita negatif itu gitu. Jadi kalian sudah mulai tenang ya. Kalau dengar berita kematian ya, kalian buat yang muslim ya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, langsung kita doakan, udah selesai gitu. Itu juga ya. Terus kemudian apalagi ya, terus ketika kalian disakiti orang lagi, atau kalian dikecewakan orang, atau diperlakukan tidak menyenangkan, kalian karena sudah belajar tentang berdamai dengan masa lalu, terus terapi mudah memaafkan, terapi mudah untuk menerima ketetapan Tuhan ya. Jadi kalian akan tidak terlalu baper ya, tidak terlalu baperan. Kalian sudah mulai ya udahlah gitu kan, toh aku nggak bisa membuat semua orang suka sama aku kan gitu kan. Kalian sudah mulai ringan mengucapkan nggak masalah gitu kan, itu kan hanya satu orang aja, toh yang penting aku tidak merugikan dia atau tidak menjolimi dia. Intinya kalian sudah mulai bisa dengan ringan mengucapkan bahwa nggak apa-apa kok, tidak semua orang suka sama aku gitu kan, aku nggak bisa maksa, udah seperti itu. Atau nggak apa-apa, aku maafin kok, itu cuman kesalahan yang tidak terlalu berat gitu kan ya, seperti itu ya. Terus kalian kalau mengingat masa lalu yang kurang menyenangkan juga, kalian tidak yang langsung direspon dengan badan yang tidak nyaman ya. Jadi kalian sudah mulai bisa ikhlas atau legowo ya, atau move on lah ya. Jadi itu juga salah satu cirinya ya kan. Terus ciri yang lain, ketika telat makan ya, kita sih pasti kalau telat makan ya ini ya, lemes pasti ya, tapi tidak segemeter dulu gitu, jadi telat makan ya, kalian tetap bisa tenang gitu kan. Tapi ya tetap upayakan jangan telat makan ya, 4P-nya tetap dijalankan meskipun kalian sudah membaik ya kan. Terus juga salah satu cirinya, kalian sudah berani puasa ya kan. Terutama untuk teman-teman yang muslim, puasa Ramadan ya, kalian sudah mulai berani puasa. Nah itu kalian nanti akan semakin sembuh. Yang saya rasakan dulu waktu puasa pertama kali ya, masih sakit GERD, itu emang sangat ragu banget bisa apa enggak ya, kuat apa enggak gitu kan. Kita telat makan aja gemeter kan, gimana ini puasa ya kan. Tapi yang saya rasakan dulu, mungkin berat itu seminggu pertama ya, mungkin 4-5 hari lah ya. 4-5 hari itu emang berat ya kan, rasa lemesnya luar biasa, terus seolah-olah kita kayak nggak yakin nyampe gitu lah, nanti pingsan gitu.
Tapi ya alhamdulillah yang kita takutkan juga nggak pernah terjadi. Bahkan ketika puasa ya nggak pernah pingsan juga. Malah saya rasain setelah hari kelima itu semakin mendekati Lebaran ya, itu semakin nyaman, perut kita semakin nyaman, dan anxiety kayaknya selama puasa itu malah jarang cemas kita, karena mungkin karena di awal itu kita sudah berserah diri ya, kita sudah pasrah ya. Emang dulu waktu puasa pertama itu saya sudah istilahnya pas niat pertama itu emang sudah sangat berserah diri ya kepada Allah ya, bahwa kita mohon pertolongan ya kan, mohon diberi kekuatan untuk menjalankan puasa. Dan mungkin dengan kepasrahan itu menghadirkan ketenangan, dengan ketenangan meredam kecemasan itu ya, itu termasuk kata kunci juga. Jadi kalau kalian sudah mulai, tapi yakin deh nanti setiap habis puasa kalian pasti merasa lebih nyaman ya kan. Yang penting pada saat berbuka itu harus hati-hati ya dalam mengatur menu berbuka ya. Nanti mungkin kawan-kawan saya bahas khusus ini deh, puasa ya untuk penderita GERD anxiety, puasa yang baik ya, puasa yang baik, yang yang tidak ya pokoknya puasa yang membuat kita nyaman lah ya. Nanti saya bahas ya kawan-kawan. Terus cirinya apalagi ya? Cirinya ya kalian mulai percaya diri lah, mulai berani beraktivitas sendiri, berkendara sendiri, terus dalam keramaian kalian juga tidak khawatir, terus tidak terlalu berpikir tentang kematian ya. Kalian sudah mulai bisa banyak tersenyum ya, kalian sudah mulai bisa banyak ketawa, mudah untuk happy ya. Kalian sudah mulai bisa menikmati hidup lah ya, sudah mulai bisa menikmati hidup. Yang hobi miara binatang ya mulai nyaman, yang hobi mancing kalian sudah mulai ada keinginan ya, aku pengen mancing di sana, aku pengen jalan-jalan ke sana, aku pengen main ke teman lamaku, jadi mulai ada keinginan yang dulu kalian cuman berada di zona nyaman di rumah, kalian sudah mulai pengen keluar untuk itu ya, mengunjungi satu tempat misalkan, atau kalian ingin bertemu teman lama atau silaturahmi keluarga ya kan. Jadi sudah mulai ada list keinginan, mau melakukan ini, mau ketemu ini, mau ke tempat ini gitu kan. Itu salah satu ciri kalian juga sudah mulai menuju kesembuhan juga ya kan. Jadi nanti tiba-tiba tuh kalian sudah normal aja hidup gitu loh, tiba-tiba normal aja gitu kan. Tapi ya saran saya meskipun sudah sangat membaik, tetap lakukan 4P ya. 4P itu wajib tetap, meskipun sudah sehat. Kalian tonton video tentang 4P, terus kemudian kalau datang cemas ya, kadang-kadang suka datang kalau ada pemicu ya, tapi kalian langsung self talk, udah ada senjatanya ya. Pokoknya kalian ikutin lah video-video saya yang lama itu, bantu juga share ya, biar banyak yang mendapatkan manfaat dari pengalaman saya, agar kalian ini sembuhnya lebih cepat gitu loh, lebih cepat dari saya dulu nggak ada yang ngajarin, jadi nyari-nyari sendiri kan, jadi kelamaan gitu loh sembuhnya. Kalian harusnya lebih cepat lah ya. Oke, paling itu ya ciri-ciri yang mendekati kesembuhan GERD anxiety ya. Semoga kalian ini yang nonton terus sudah mulai senyum-senyum nih, sudah mulai ada tanda-tanda kesembuhan nih. Wah, ini aku udah mulai pede, aku udah mulai
ini nih, ini kayak aku nih gitu kan ya. Selamat ya kalau buat kalian yang sudah mulai merasakan itu ya, selamat, tetap semangat, tetap jangan lelah untuk terus menjalankan tips-tips dari saya. Saya selalu mendoakan untuk kesehatan kalian. Oke, salam bangkit luar biasa.